Bertemu kembali dengan tutorial Dikmas Channel. Bagi satuan pendidikan yang sudah terima BOP, jangan lupa menginput perencanaan ke aplikasi BOP Salur. Bagaimana caranya? Kita simak setelah yang berikut ini. Pertama kita login ke laman bop.kemdikbud.go.id. Linknya saya sertakan di deskripsi video. Kita bisa masuk menggunakan username dan password Dapodik Satuan Pendidikan kita. Tetapi di sini kita coba masuk menggunakan SSO. Ya, seperti ini. Kalau teman-teman operator yang seperti ini tidak asing lagi, kita klik masuk. Nah, sudah muncul di sini. Statusnya adalah sudah salur untuk tahap 1 tahun 2022. Nah, bagaimana cara input perencanaan? Langkah pertama kita klik di sini adalah perencanaan, kemudian input perencanaan. Sahabat, untuk perencanaan kita lihat di sini ada tanda merah menyala. Ada dua catatan. Catatan yang pertama adalah perencanaan harus dibuat dalam 1 tahun anggaran. Kemudian yang kedua, pelaporan bisa dilakukan setelah perencanaan sudah dilakukan 100% sesuai dengan pagu 1 tahun. Nah, untuk itu, maka sebelum kita menginput, kita pastikan satuan pendidikan sudah membuat rencana kerja anggaran satuan pendidikan atau RKAS. Contohnya seperti ini. Ini adalah rencana kerja anggaran sekolah. Ini untuk paket B. Jumlah peserta yang mendapatkan BOP adalah 31 peserta. Kemudian dikalikan 1.500.000, maka ketemu 46.500.000 rupiah. Ini adalah anggaran 1 tahun. Oleh karena itu ini dibagi menjadi 2 tahap. Berarti tahap 1 kita anggarkan 23.250.000. Tahap 2, 23.250.000 juga. Nah, sekarang kita lihat di sini di anggarannya, kita anggarkan. Nah, sesuai 46.500.000, kemudian di tahap 1 23.250.000, di tahap 2 23.250.000. Untuk form Excel ini mungkin tiap-tiap daerah berbeda. Tetapi pada intinya di sini menjelaskan komponen, kemudian uraian, kemudian volume satuan, harga satuan, dan jumlah. Serta itu direalisasikan di tahap 1 atau tahap 2. Pada intinya seperti itu. Untuk contohnya bisa saya sertakan pada deskripsi video ini. Nah, setelah RKAS ini jadi, inilah yang menjadi dasar kita mengentrekan ke aplikasi BOP Salur tadi. Ikuti terus dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Kita kembali ke aplikasi BOP Salur. Yang kita buat contoh di sini adalah paket B, 31 peserta didik dengan anggaran Rp46.500.000. Maka kita inputkan, kita pilih jenis BOP, misalnya contohnya di sini paket B. Nah, pilih komponennya di sini sesuai dengan Dikbud nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan. Itu ada 10 komponen
Jadi di aplikasinya juga muncul 10 komponen. Jadi ini ada 10 komponen. Misalnya komponen yang pertama pada RKA kita itu penerimaan peserta didik, maka kita bisa memilih penggunaannya. Apakah digunakan untuk pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, penggandaan formulir, atau komunis penggunaan yang lainnya, publikasi dan pengumuman penerimaan peserta didik baru. Namun pada RKA di lembaga yang saya buat contoh ini, untuk komponen penerimaan peserta didik, ini tidak dianggarkan di paket B, namun dianggarkan di paket C, sehingga langsung masuk ke komponen 2, yaitu pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca. Nah, di sini dipilih penggunaannya, apakah masuk pada jenis penggunaan yang ada ini. Di sini dipilih jenis penggunaan, ada sekitar 15 jenis penggunaannya, kita pilih yang mana. Misalnya kalau untuk menambahkan buku pengayaan, kita bisa pilih pengadaan buku pengayaan. Kemudian jenis tagnya ini buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7, karena modul di pendidikan agama Islam tidak ada, kita anggarkan di buku pengayaan. Jumlahnya adalah 4, karena di kelas 7 jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya adalah 4 karena jumlah peserta didiknya tidak banyak di kelas 7. Kemudian satuannya eksemplar, harga satuannya adalah 18.800. 18.800. Mengetiknya tanpa titik. Kemudian kita klik simpan. Nah, akan muncul di sini terdetek seperti ini, ya. Setelah kita klik simpan, akan di bawah daftar perencanaan penggunaan anggaran akan muncul, ya. Selanjutnya, input berikutnya tetap kita milih jenis BOP paket B, ini saya percepat. Jenis komponennya pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca. Jenis penggunaannya jenis penggunaan sarana dan prasarana sekolah, pengadaan buku pengayaan, barang dan jasa dibelanjakan. Ini kita tulis sesuai dengan di RKAS kita, buku agama Islam dan budi pekerti kelas 8, jumlah 10, satuan eksemplar, harga satuan 22.900, ditulis tanpa titik. Setelah itu kita klik simpan. Nah, sudah masuk di sini. Ya, setelah kita klik simpan, sudah masuk di sini. Berikutnya kita pilih di sini adalah jenis BOP-nya paket B, kemudian jenis komponennya tetap karena ini masih berupa buku. Jenis komponennya adalah pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca. Jenis penggunaannya adalah pengadaan buku bacaan. Kemudian nama barangnya kita tuliskan di sini kelas 9. Buku agama Islam dan budi pekerti kelas 9, jumlahnya 44, satuannya eksemplar, harga satuan 23.600, kita klik simpan. Setelah kita klik simpan di daftar perencanaan penggunaan anggaran, akan sudah muncul ini hasil inputan kita yang ada di bawahnya. Nah, ini bisa kita cocokkan dengan RKAS yang sudah kita buat, apakah angka-angkanya ini sesuai apa tidak. Kita lanjutkan dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Contoh yang lain lagi, misalnya di sini kita pilih jenis BOP paket B, kemudian jenis komponennya adalah pelayanan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Jenis penggunaannya adalah
Jenis penggunaannya adalah pelaksanaan ekstrakurikuler komputer, barang atau jasa yang dibelanjakan, honor, pembina ekstrakurikuler, jumlahnya 1, 12, satuannya honor, harga satuannya 125.000. Jadi maksudnya satu orang untuk 12 bulan. Kita klik simpan. Sudah masuk di sini. Ya. Sudah masuk di sini. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Kemudian honor per orang. Hanya 12 bulan kali 125.000. Dan ini kita lanjutkan sampai komponen yang ke-10. Jadi nanti sobat memasukkan, silakan dimasukkan satu persatu sesuai dengan RKA yang sudah disusun. Nah, RKA-nya itu ada 10 komponen mengacu pada Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang juknis penggunaan dana BOP kesetaraan. Ini saya lanjutkan, tetapi tidak saya tampilkan di video ini setiap entry per komponen karena terlalu lama, sehingga nanti akan saya tampilkan di akhir kalau sudah selesai. Ya, ini sudah sampai pada tahap akhir untuk entry perencanaan di paket B. Jadi dana yang 46.500.000 sudah dientrikan 100%, yaitu 46.500.000. Jadi kalau kita cek di daftar perencanaan penggunaan anggaran, nah, sudah masuk semua. Kita lihat. Ya. Ya, sudah masuk semua, ada 80 dari dana 46.500.000 sudah dientrikan perencanaannya sebesar 46.500.000 juga. Artinya 100% sudah terentrikan perencanaannya. Nah, bagaimana untuk entry laporannya? Kita tunggu di video berikutnya. Jika informasi ini berguna, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tutorial Dikmas Channel melayani yang tak terlayani. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.